Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wad dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim. Tayyib. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf sesuai dengan manhajiyah Maulana Syekh Abdul Qadir tatbiqan wa nadhran. Hari ini kita masuk pada halaman 45 pada bab besarnya masih Al-Qur'an. Ya. Tapi ini di bawah hal tertibus suwari wal ayat tauqifi. Tafadhal ya. Aku Khalil. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna hafizahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Qala hal tertibus suwari wal ayati tauqifi. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة وليس بتوقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني أن ترتيب السور توقيفي فهو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة الأنفال وبراءة فإن وضعهما في موضعهما كان باجتهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه ووافقه الصحابة على ذلك. المذهب الثالث أن ترتيب سور القرآن كترتيب آياته وحروفه توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا باجتهاد الصحابة وهذا هو ما عليه جمهور العلماء وهو الراجح. والأدلة على هذا المذهب كثيرة من ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إلى آخره فذكرها مرتبة كما هي في المصحف. وروى الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فذكرهما مرتبتين. طيب. Hal tertibu suwari wal ayati tauqifiyun? Apakah susunan mushafi yang kita di depan kita sekarang itu tauqifi ataupun tauqif, tauqif ataupun taufiq? Ini beda. Tauqif kita berhenti di situ, tidak ada pendapat apapun, tabi' saja, ikut saja, itu tauqif namanya, ya kan? Tauqif, tauqif, waqaf itu berhenti. Bagaimana turunkanlah begitu. Salat 2 rakaat salat subuh, tauqif, ya kan? Taufiq ini ada pendapat. Ada pendapat, mungkin bisa begini, mungkin bisa begini, ijtihad sahabat. Nah, tartibus suwar, apakah dia tauqif? Memang turunnya seperti itu, sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, disampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita seperti itu? Ataukah ini ijtihad sahabat dan tidak ada pengarahan daripada Rasulullah? Nah, ada 3 pendapat. Berbeda pendapat di sini menjadi 3
Pendapat yang pertama mengatakan anna tartibas suwari kana bil ijtihad sahabah. Tertib mushaf itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya kan? Itu daripada ijtihad sahabat, dari pendapat sahabat. Bukan bitauqifi minar rasul, bukan daripada arahan ataupun perintah langsung dari Rasulullah. Pendapat yang kedua, anna tartibas suwari tauqifiyun. Ya, tertib ataupun susunan mushaf itu perintah dari Rasul. Ya, memang dari Rasul langsung. Namun, ya, bahwa mangkul anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul langsung diambil tertibnya. Illa, kecuali pada suratul Al-Anfal. Akhir surat Al-Anfal. Nah, karena di sini nanti ada yang mengatakan ini adalah pendapat daripada Sayyidina Utsman. Wal bara'ah, antara surat al-akhir surah wallahu alimun wallahu bikulli syai'in innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Di sini tertibnya adalah wada'ahuma fi mawdhi'ihima kana bi ijtihadi Sayyidina Utsman. Ada pendapat yang kedua mengatakan semuanya tauqifi kecuali antara dua surat ini, antara surat Al-Anfal dan surat Bara'ah. Itu ijtihad Sayyidina Utsman. Pendapat yang ketiga, dan pendapat ini yang rajih yang kita pegang. Kita juga belajar ketika di Ulumul Quran, tidak salah di tingkat 2 atau tingkat 3, tingkat 2 nak salah. Nanti di Tamhidi ini juga pembahasan lagi, dicokeh juga ke sini sedikit. Ini pendapat yang ketiga ini kita pegang. Anna tartibas suwaril Qur'ani ka tartibi ayatihi, bahwasanya susunan surat-surat di dalam Al-Qur'an itu seperti susunan pada ayat-ayat dan pada huruf-hurufnya juga. Tauqifiyun, dia perintah daripada Nabi, diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir Rasul. La bijtihadis sahabah, tidak ada pendapat sahabat sedikit pun di sini. Murni para sahabat itu hanya menukilkan apa yang diambil daripada baginda Rasul secara talaqi musyafahah. Wa hadza huwa ma alaihi al-jumhur ulama. Ini yang atas pendapat yang rajih dipegang oleh jumhur ulama. Wal adillatu ala hadzal mazhab katsira. Dalilnya banyak. Salah satunya diriwayatkan daripada Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyi, ketika Rasulullah itu mau tidur, mau istirahat malam, kulla lailatin jama'a kaffaihi. Rasulullah buat begini, jama'a kaffaihi. Thumma nafadha fihi, lalu diembus begini. Lalu membaca apa? Qul huwallahu ahad. Lalu membaca wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Itu kan secara murattab disebutkan, ya kan? Pertama qul huwallahu, kita tengok di mushaf sekarang kamu itu qul huwallahu ahad, lalu qul a'udzu birabbil falaq, lalu qul a'udzu birabbin nas. Fa dzakaraha murattabatan, disebutkan secara berurutan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berurutan. Kama hiya fil mushaf, seperti yang kita lihat sekarang di mushaf. Yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Iqra'u Zahrawaini, bacalah Zahrawaini. Apa dia? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Disebutkan juga secara murattab. Dua hadis ini, yang pertama disebutkan, diletakkan Bukhari pertama, lalu diletakkan Muslim karena ihtiraman kepada Imam Bukhari, lalu diletakkan hadis Imam Muslim. Dan dua hadis ini mencukupi imbabil iktifa. Kenapa? Karena yang pertama hadis Imam Bukhari menyebutkan di akhir Quran, hadis Muslim menyebutkan di awal Quran. Itu menunjukkan kiasan atas seluruh tertib, seluruh susunan di dalam Al-Quran itu tauqifi. Dan hujjahnya kuat sekali yang diriwayatkan oleh Syaikhan, ya kan? Imam Syekh yang pertama Imam Bukhari dan kedua Imam Muslim.
Ba'din. Arkanul qira'ati sahihah. Awalan sihhatul isnad. Thaniyan daruratu muwafaqatiha lirrasmil uthmani walau ihtimalan tahqiqiyan aw taqdiriyan. Nahwa maliki yaumiddin. Fatuqra'u maliki wa tuqra'u maliki. Fal'ula ihtimalun tahqiqiyun wassaniyatu ihtimalun taqdiri. Thalithan an tuwafiqa qira'atuka wajhan min awjuhin nahwi walau dha'ifa. Wa ila hadhihi al-arkan thalathati yushiru al-imam Ibn al-Jazari fi Tayyibati an-Nashri biqawlihi fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'anu fahadhihi thalathatul arkanu wa haythu ma yahtallu ruknun athbiti syudzuzahu law annahu fis sab'ati. Ayuh. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Arkanu qira'atus sahihah. Rukun daripada qiraat yang benar, yang mu'tamad, yang dikatakan Quran itu ada 3 rukunnya. Nah, itu yang disebutkan arkanul qiraati as-sahihah. Rukun daripada mahiyah sesuatu. Hilang bukan dia lagi, teman. Ya kan? Rukun itu daripada mahiyah sesuatu. Nah, yang pertama tuh sihhatul isnad. Yang dikatakan Quran dia harus sahih, isnadnya harus mutawatir. Yang kedua, daruratu muwafaqatiha li rasmil Utsmani, harus sesuai dengan rasam Utsmani. Harus sesuai, kalau sekarang harus pulang kepada kaedah yang mengikuti kaedah rasam Utsmani. Nanti ada ilmu rasam namanya. Harus ke situ. Kalau enggak dikatakan Quran. Dan hal ini yang pertama, yang kedua ini sudah selesai. Nah, sudah selesai. Kita sekarang sudah menikmati apa juhud pada ulama kita, tinggal menjaga saja. Tinggal menjaga. Para ulama-ulama dulu sudah membuatkan ini kaedah-kaedahnya. Harus sesuai dengan rasam Utsmani. Walau ihtimalan. Walaupun dia secara ihtimal, kemungkinan tahqiqan atau takdiran. Makna tahqiqan bagaimana? Contohnya misalkan kita sebutkan Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Kalau kita sebutkan Malik yaumiddin sesuai dengan tulisan yang ada situ, mim, lam, kaf, itu ihtimalan tahqiqan. Seperti apa yang tertulis. Mim, lam, kaf. Kamu itu? Fatuqra'u Malik yaumiddin. Ditakdirkan alif. Malik yaumiddin. Wathani ihtimalan taqdiri. Malik yaumiddin bisa kita baca fatuqra'u Malik yaumiddin wa tuqra'u Malik yaumiddin. Malik yaumiddin itu ihtimalan tahqiqan. Apa yang tertulis itu? Dibaca seperti itu. Itu disebut ihtimalan tahqiqan. Wathani ihtimalan taqdiri. Masih bisa kita takdirkan, kita letakkan di situ alif. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bisa? Qiraah Kufah baca Maliki yaumiddin, termasuk Imam Asim. Maliki yaumiddin. Ketika mendapatkan qiraah dari Madinah, kita baca Maliki yaumiddin. Banyak qurra meriwayatkan Maliki yaumiddin. Dua-duanya ini dua-duanya mempunyai makna yang menjadikan Quran itu lebih luas. Dari milkun nanti malik nanti masuk pada pensyarahan di tafsir, itu kena pada ilmu qiraat itu sangat enak nanti. Aujuh-aujuhnya itu apa sir-sirnya. Dipelajari lebih dalam nanti ke depan. Yang ketiga, an tuwafiqa qira'atuka wajhan min aujuhin nahwi. Harus sesuai dengan kaedah nahwu. Ya, memang kaedah nahwu itu diambil dari Quran.
Tapi ketika kaidah itu sudah selesai, maka kaidah itu harus diikuti. Sekarang harus kita ikuti sesuai dengan kaidah Quran. Tidak berarti dia bukan Quran yang benar. Misalkan ihdinas an'amta alaihim. Kalau dia bilang an'amtu alaihim, tidak sesuai. Kenapa? Karena siaknya tadi. Itu contoh secara makna. Yang jelas lagi misalkan waja'a rajulun min aqsal madinati. Ya, waja'a rajulin kita baca. Nah, itu jelas itu waja'a rajulin. Siapa yang menjadikan dia majrur nih? Kan tidak sesuai dia. Ataupun ja'a kita baca ja'i. Ya. Itu contoh-contohnya secara ringan. Itu kalau tidak sesuai, tidak diterima bahwasanya dia ini adalah Quran. Makanya nanti ada salah satu 3 rukun ini tidak sempurna, ya, larinya nanti kemana? Qiraah syadzah. Periwayatannya tidak sampai mutawatir misalkan. Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta ail 'asr. Bayan, ada bayan di situ. Tapi istinbat hukum ulama tahu, oh berarti maksud daripada wusta ini asr, dapat dari Aisyah misalkan, dapat periwayatannya seperti itu. Tapi apakah ini Quran? Tidak. Kenapa? Tidak cukup rukun 3 ini tadi. Makanya nanti qiraah syadzah apa bisa baca dalam salat? Tidak. Kenapa tidak cukup rukun? Dia bukan Quran. Nah, kalau nanti ada aujuh nahwu walau dhaif, ada walaupun dhaif, ada yang mengatakannya qila misalkan bisa masuk, tidak masalah. Yang penting ada di dalam ranah kaidah bahasa. Berarti sesuai dengan sanadnya jelas, muttasil, mutawatir, sesuai dengan rasam Utsmani dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. 3 inilah yang dikatakan Quran. Ini dikatakan qiraah sahihah. Bacaan yang benar itu Quran. Terus apa tadi? Ini diletakkanlah baitnya, itu isinya tadi. Fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi. Segala sesuatu yang sesuai, bacaan yang sesuai dengan kaidah nahwu. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi, dan begitu juga sesuai dengan rasam Utsmani, ihtimalan tahqiqan atau takdiran. Nah, wasahal isnadan huwal Quran. Bermakna apa? 3 rukun ini yang paling terpenting rukunnya adalah ittisal sanad. Ittisal sanad. Rawinya siapa? Ini paling penting di dalam rukun. Maka diletakkan di sini wasahal isnadan huwal Quran. Berapa banyak para qurra itu terkadang banyak menyalahi jumhur nahwiyin. Ya kan? Banyak beberapa qurra itu bertabrakan dengan pendapat para nuha. Namun nanti ada pendapat yang menguatkan. Tidak masalah. Kenapa? Sanadnya muttasil. Qurra'nya jelas. Qurra' memang. Fahadhi thalathatul arkan, inilah tiga rukunnya. Wa haitsu ma yakhtallu ruknun. Apabila hilang satu saja rukunnya, tidak sempurna, tidak mencukupi, tidak terpenuhi, athbiti syudzudahu. Maka langsung dikatakan qiraah syadzah. Lau annahu fis sab'ati. Walaupun dia pada qiraah sab'ah. Pada mu'tabar itu, tapi tidak ada, karena itu lau, ya. Pokoknya mau menguatkan bahwasanya Quran itu ya 3 syarat, 3 rukun ini. Lanjutkan. As-su'alu kaifa istamalatil masahifu 'ala al-ahrufi as-sab'ah? Al-jawabu al-masahifu kanat khaliyatan minan nuqati wasyakli. والقراءات التي صحت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتحققت فيها الأركان الثلاثة المعروفة ترجع إلى ثلاثة أنواع، وهي النوع الأول ما فيه قراءتان ورسم أحدهما مثل صراط ويبسط المسيطر، كتبت كلها بالصاد مع أن أصلها السين، فتقرأ بالصاد تبعا للرسم كما تقرأ بالسين تبعا لأصل الكلمة. النوع الثاني ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم برسم واحد، ويحتمل القراءتين تحقيقا أو تقديرا. ومن أمثلة ذلك في التحقيق قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فإن قوله تعالى كبير قرئت بالباء الموحدة كما قرئت بالثاء المثلثة، وهما قراءتان صحيحتان والرسم يحتملهما تحقيقا، حيث لم تكن الكلمة منقوطة ولا مشكولة. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرئت فتبينوا بباء وياء ونون من البيان كما قرئت فتثبتوا، قرأ حمزة والكسائي وخلف بثاء فباء فتاء من التثبيت، وهما قراءتان صحيحتان والرسم يحتملهما تحقيقا. ومن أمثلة ذلك تقديرا قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، كتبت في المصاحف كلها مالك بدون ألف، فقراءة الحذف متفقة مع الرسم تحقيقا كما هو في قوله تعالى: ملك الناس، وقراءة المد محتملة للرسم تقديرا كما في قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، فتكون الألف قد حذفت اختصارا. فهذان النوعان التحقيقي والتقديري اتحدت فيه المصاحف كلها، فتقرأ الكلمة بوجهين أو أكثر مع اتحاد الرسم لعدم النقط والشك. النوع الثالث الكلمات التي تشمل على الزيادة أو النقص ولا يمكن أن تكتب في المصحف الواحد مرتين أو أكثر، لما في ذلك من الخلط والتغيير، وهذا النوع كتب في كل مصحف على حسب ما يقرأ أهل البلد الذي سيرسل إليه المصحف، وبذلك تكون المصاحف في مجموعها مشتملة على ما صح نقله ولم تنسخ تلاوته، ففرقها من المصاحف، لذلك جاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها الآخر، لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل، وعلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبب مرسومها في مصاحف دون مصاحف عند أهل الأمصار. ومن أمثلة ما اختلفت فيه المصاحف: أولا قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وأوصى، وقرأ الباقون ووصى، ولذلك رسمت في مصحف أهل المدينة ومصحف أهل الشام وأوصى، وفي مصحف أهل الكوفة والبصرة ووصى بغير ألف. ثانيا قوله تعالى: وسارعوا، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر سارعوا بدون واو، وقرأ الباقون وسارعوا بالواو، ولذلك رسمت في مصحف أهل المدينة والشام بدون الواو، وفي مصحف أهل الكوفة والبصرة بالواو. Aywa. Lalu ditanyakan bagaimana mushaf, ya, masahif sekarang ini, mushaf sekarang ini, ya, mencukupi seluruh turunnya Al-Quran itu kan sab'a ahrufin.
Karena nanti ada perbedaan bacaan, ada perbedaan penulisan. Bagaimana? Nah, dijawab sekarang. Al-masahifu kanat khaliyatan minan nutaqi wasyakli. Bahwasanya mushaf dulu pada masa Khalifah Utsman, ya, belum ada syakal titik dan baris. Tidak ada titik, tidak ada baris. Nah, maka qiraat yang benar sanadnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haqqaqat fiha arkan thalatha, dan sesuai dengan rukun yang 3 tadi. Makanya saya bilang kenapa rukun 3 ini bukan tidak dipakai lagi, tapi sudah selesai. Kenapa? Karena sudah ada titik sekarang, sudah ada baris. Sudah mudah sekali. Ada perkembangannya lagi, berwarna-warna pula lagi. Ya, maudhu'nya ni maudhu' 1 berwarna, ni maudhu' 2. Lebih mudah untuk tadabbur. Sekiranya kalau sudah seperti itu sudah malas tadabbur orang. Nah, kalau dulu enggak. Ketika nak ada titik, nak ada berguru, cari guru tu. Ni bacanya busyra apa nusra. Ni bacanya kabira atau kathira. Dulu enggak ada titik, enggak ada baris. Jadi bagaimana juga sesuai dengan 3 rukun tadi yang disebutkan di atas, al-ma'rufah tarji'u ila thalathati anwa'. 3 rukun yang sesuai tadi itu ada 3 pula jenisnya. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ada naw'ul awal ma fihi qira'atani. Terdapat 2 qiraat dalam satu kata itu, misalkan 2 qiraatnya. Seperti kata sirata. Bahkan kalau sirata 3 lagi. Sirata bisad lalu bi sin si sirata, lalu bercampur antara sad dengan zai zirata. Wa yabsutu pakai sad dan sin. Wa yabsutu musaytirun musaytirun. Bagaimana kutiba kullu habis sad, dituliskan seluruhnya dengan sad. Nah, ma asliha sin, aslinya itu pakai sin, ma'rufnya dengan sin, tapi dituliskan pakai sad. Nah, kenapa dituliskan sad? Ni furu', dikuatkan oleh penulisan, sedangkan asli sudah kuat dia. Ya kan? Nah, pada sad, siapa yang baca pada sad taba'an li rasmi, mengikuti rasam. Ada juga periwayatannya dan dia mengikuti rasam. Nah, siapa yang baca dengan sin mengikuti tab'an asli kalimah. Asli kalimatnya pakai sin. Nah, diriwayatkan dengan sad dengan sin. Nah, dua-dua. Ada terdapat nau' yang tsani, terdapat 2 qiraat ataupun banyak. Rusima biwahid. 3 misalkan, 3 aujuh ataupun lebih banyak lagi, tapi dituliskan dengan satu penulisan. Wa yahtamilu qira'atani tahqiqan atau takdiran. Bisa ditahqiq ataupun ditakdiran seperti kita ucapkan tadi. Maliki dengan Maliki. Contoh daripada itu misalkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmu kabir wa manafi'u linnas. Ada yang membaca kabir bil ba'il muwahhadah. Ba'il muwahhadah, ba satu titik itu ba muwahhadah namanya. Kan sering kita baca dalam kitab turas. Bil ba'il muwahhadah. Ya kan? Bisa'il musallatsah. Kan itu. Atau bisa'il musallatsah. Nah, dalam bait juga apa kan? Muhmalatani. Ini kan gitu. Hamzun fa'ainun, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani. Maknanya apa muhmalatani? Tanpa titik. Nah, begitu juga al-ba'il muwahhadah dengan ba satu titik. Dan dibaca juga dengan sa'il musallatsah. Dulu dibuat kode seperti itu. Hadza bil ba'il musallatsah, bil sa'il musallatsah. Maknanya karena dulu enggak ada titiknya. Di musalah ini terpakai.
Jadi wahuma qira'atani sahihatani. Dia adalah dua-dua qiraat yang benar, yang sahih. Bisa dibaca dengan tahqiqan ataupun takdiran. Bisa dibaca dengan tahqiqan. Bisa kita baca kabira bil ba'il muwahhadah ataupun kathirun bil ba'il bisa'il musallatsah. Coba kita tengok, kita hapus sekarang kafnya itu dari baris, ba-nya baris, titiknya juga dihapus semua. Kan bisa aja tuh. Inilah disebutkan ihtimal tadi. Bisa begini, bisa begini, itulah ihtimal namanya. Bisa dengan ba, kabir, bisa dengan tha, kathir. Haitsu lam yakunil kalimatu mantuqah, yakunil kalimatu mantuqatan wala mangqutah itu bertitik ya. Ada titik dan maskulah berbaris. Misal juga seperti ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bisa dibaca dengan ba ataupun ya dan nun minal bayan fatabayyanu. Bisa juga dibaca dengan fatathabbatu. Seperti qiraat Imam Hamzah dan Imam Kisai, Imam Hamzah dan Imam Kisai, khalaf. Bitha fal ba wa ta min at-tathbit. Ketika datang informasi kepada kita, sikap kita itu bisa tathabbut, bisa tabayyun. Ketika tidak ada informasi kosong dari kita tabayyun dulu. Dari mana informasi ini betul enggak? Ketika informasi sudah betul ada sama kita betul, tathabbut, kita datang informasi lain enggak terima lagi. Kenapa? Informasi yang betul sudah dua-duanya menguat. Di dua bacaan ini saling menguatkan dan saling memberikan pemahaman yang lebih luas. Jadi bukan tadad di sini, bukan tanawwu di sini. Wa huma qira'atani sahihatani war rasmu yahtamiluhuma tahqiqan. Seperti ini rasam yang ihtimalnya tahqiq. Bisa seperti ini. Enggak, tasabbut lebih aula daripada tabayyun. Tergantung dari mana datangnya. Qiraat siapa? Ahlan wa sahlan, dua-duanya mutawatir. Atau juga dengan takdiran. Seperti ihtimalan takdiran tadi, seperti kata Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin bidunil alif, tanpa alif. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dibaca dengan hadfu sesuai muttafaqun ala ma'ar rasmi. Hasbun Maliki Yaumiddin. Seperti Malikin Nas. Kita baca Malikin Nas. Ataupun kita baca dengan mad. Ditakdirkan adanya mad di situ. Dengan alif. Maliki Yaumiddin. Seperti kalau perkataannya firman Allah yang lain, Qulillahumma malikal mulki. Malikal mulki. Fatakunul alif qad hudifat ikhtisaran. Alif kadang dihilangkan untuk ikhtisar. Ya. Dua-duanya ini adalah tahqiqan wa takdir. Ittahadat fihi al-musahif. Terdapat pada mushaf. Karena mushaf tidak ada baris, tidak ada syakal, ya ahlan wa sahlan, dua-duanya bisa. Di sini penting sekali rawi kan? Penting sekali rawi. Kalau nak ada berguru di mana tahu ni? Fatuqra'ul kalimah bi wajhaini au aktsar. Dibacakan kalimat ini dengan dua wajah ataupun lebih. Dengan satu syakal, satu bentuk mushaf rasamnya itu. Yang ketiga, ada kata-kata itu terdapat ziyadah, tambahan atau pengurangan. Tidak mungkin dijamak dalam satu mushaf. Wala yumkinu ayyuktaba
fil mushafi al-wahidi marratain. Tak mungkin 2 kali dituliskan dalam mushaf itu. Jadi bagaimana yang seperti ini? Jadi dituliskan di setiap mushaf itu, di setiap kullu mushaf ala hasabi ma yaqra'u ahlul balad. Setiap mushaf dituliskan sesuai dengan bacaan ahlul baladnya siapa. Apa dibacanya? Siapa rawi yang di sana? Sesuai seperti itu dituliskan. Makanya nanti dibilang ada qiraah ahlul Basrah, ada qiraah ahlul Kufah. Kadang ada perbedaan sedikit pada waw, kawasari'u, sari'u, dan itu sangat tidak berpengaruh kepada makna. Bahkan dia memperluas maknanya. Ini bukan bermakna ini inkhiraf ataupun Quran itu ada yang bergeser. Tidak, memang begitu periwayatannya. Nah, wadzalika yakunul masahif fi majmu' mustamilatan ala ma sahah naqluhu. Jadi mushaf itu sesuai dengan yang benar periwayatannya. Apanya? Rawinya siapa? Di sinilah maka dibilang tadi wasahal isnadu huwal Quran. Yang paling dalam rukun yang pertama tadi sahal isnad. Isnadnya sahih karena berpegangnya kepada rawi. Jadi apa yang dibaca oleh rawinya di sana di satu tempat, itu yang dituliskan dalam mushafnya. Makanya terkadang terdapat wadzalika ja'at musbatatan fi ba'dihha wa mahdzufatan fi ba'dihha al-akhar. Kita dapati di sini di mushaf misalkan ketika kita setoran Nafi' Imam Warash misalkan sari'u ila maghfirah. Ketika kita setoran Imam Hafaz wasari'u. Kenapa? Sesuai dengan periwayatan di Madinah. Imam yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz sesuai periwayatan di Ahlul Kufah. Jadi yang mana Rasam Utsmani? Dua-duanya. Karena Rasam Utsmani ini lajnahnya yang mentasihnya, yang membenarkan bahwasanya ini adalah Qur'annya itu nih dia. Dikirimkan sesuai dengan apa bacaan pada kaum itu yang diutus dulu pada masa Rasulullah atau masa sahabat. Jadi likai tahfadhuha al-umma kama nazalat min 'indillahi azza wa jalla wa ala ma sumi'at min Rasulillah. Jadi semuanya itu terjaga dan sesuai dengan apa yang didengarkan dari Rasulullah. Wa hadza huwa sababu marsumiha fi masahif duna masahif 'inda ahli al-amsar. Ini sebabnya kenapa di sini di mushaf ini ada penulisan waw, di mushaf ini waw sabiha, di mushaf sana wa awsabiha. Sesuai dengan periwayatan apa yang didapatkan daripada baginda Rasulullah. Bukan wa awsabiha dibaca Rasulullah, wa wasabiha didengarkan saja. Tidak, semuanya mutawatir. Sama derajatnya. Kan kalau kita dengar nanti qiraat Waras itu paling aula qiraat. Tidak. 10 qiraat dengan periwayatannya semuanya mutawatir. Kebetulan pada zaman kita sekarang, masyhur itu Imam Hafaz. Kita baca Imam Hafaz. Bukan bermakna kita baca Imam Hafaz lebih aula daripada Imam Warsh. Lebih aulanya kenapa? Karena sudah masyhur pada zaman kita itu saja. Semuanya mutawatir. Yuk, ini udah hampir sampai baca tadi sampai sini. Wa min amthilati ma ikhtalafat fihi al-masahif. Ini contoh-contoh daripada ikhtilaf mushaf tadi. Dituliskan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dibaca oleh Imam Nafi', Imam Ibnu Amir, Imam Abu Ja'far. Ya, Imam Nafi' ini berarti dibaca di Madinah. Ibnu Amir Syam. Abu Ja'far juga Madinah. Nah, wa awsa. Wa qara'a al-Baqun wa wassa. Walidzalika rusimat fil mushaf ahli al-Madinah. Makanya dirasam mushaf Ahlul Madinah
Ya, dan mushaf Ahlus Syam dituliskan wa awsa. Makanya berbeda mushaf itu. Kenapa? Makanya kita sekarang kalau ketika baca mushaf, baca qiraat Imam Nafi, mesti ada mushaf sendiri. Ya kan? Tertulis itu dulu mushaf Imam Nafi. Kalau baca Ibnu Katsir mesti ada sendiri. Kenapa? Karena ada hal-hal yang terjadi seperti ini. Dan ingat sekali lagi, ini tanawwu' bukan tadad. Bukan, jangan dipikir nih yang mana yang benar, enggak. Ketika saya misalkan antum semua punya mobil antum 2. Ada orang bertanya sama antum. Nah, yang mana yang benar mobil kamu? Kan lucu. Ini mobil saya, ini mobil saya. Yang mana yang benar? Keduanya mobil saya. Nah, begitulah Quran itu. Nah, begitulah periwayatan ini di Madinah, ini periwayatan di Makkah, ini periwayatan di Syam. Luas sekali. Dari sinilah nanti kita dapat juga bagaimana kenapa ikhtilaf fuqaha, ikhtilaf istinbat dalam hukum. Semuanya itu nanti akan melahirkan madrasah-madrasah mustaqillah. Indah sekali. Tapi kalau kita tidak i'timad pada Quran, langsung kepada furu'iyah, di sinilah nanti tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Makanya saya bilang, ratibkan Quran, wiridkan Quran. Quran jadi pondasi ahlul ilmi. Sehingga sahabat ilmu itu kuat. Muara ilmunya itu benar. Karena akarnya benar. Baik. Nah, dituliskan di mushaf Ahlul Kufah dan Basrah, wa wassa biha bi ghairi alif. Contoh lagi wasari'u. Dibaca oleh Imam Nafi, Ibnu Amir, Imam Abu Ja'far bidunil waw, sari'u. Sari'u. Dibaca oleh imam yang lain wasari'u. Makanya dituliskan pada rasa mushaf di Madinah kita dapati dengan Syam bidunil waw, wasari'u. Pada mushaf Ahlul Kufah dan Basrah dibaca dengan waw, wasari'u. Ahlul Kufah ramai-ramai dari generasi ke generasi menukilkan wasari'u. Ahlul Madinah ramai-ramai, ummah menukilkan kepada ummah, ramai-ramai sari'u. Ahlan wa sahlan. Nah, ini disebut qiraah mutawatir. Nah, jadi begitu gambaran daripada rasam Utsmani itu, bagaimana rasam Utsmani, rasamnya Utsmani ini mencakup sab'a ahruf. Mencakup Quran secara utuh yang diturunkan oleh Allah itu disebut dengan sab'a ahruf. Ada yang ihtimalan tahqiq dan takdir. Ihtimalan tahqiq tadi seperti kabirun, bisa dibaca kabirun, bisa dibaca kathirun. Kenapa? Karena tidak ada titik dan baris. Ada yang ihtimalan takdir. Seperti misalkan Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin. Bisa ditakdirkan adanya alif, tergantung rawinya yang thiqah. Nah, lalu nanti ada yang tidak bisa diteruskan dalam satu mushaf. Maka disesuaikan penulisannya dengan ahlul balad, dengan rawi, dengan qurra yang ada di balad itu apa, dan qiraat yang tersebar di satu negeri itu apa. Nah, inilah yang seperti ini kita bilang tadi. Misalkan di Madinah dibacanya sari'u, di Kufah dibacanya wasari'u, maka lajnah mengeluarkan sari'u di Madinah dan wasari'u di Kufah. Itulah kondisi secara umum bagaimana mushaf Utsmani ini bisa mencakup Quran secara utuh. Berarti seluruh mushaf yang tersebar itu disebut dengan mushaf berasam Utsmani, tergantung furuknya masing-masing. Mungkin sampai di situ saja dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung pada ilmu tajwid. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Baik.
Kita akhiri dengan salawat seperti biasa. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.